Assalamualaikum Acapella People, jumpa lagi di channel The Acapella Producer. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang polar pattern pada microphone. Nah, tapi kalau pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas tentang frekuensi respon dari microphone yang akan menentukan gimana sih karakter microphone kalian itu. Udah pengen tahu kan lebih dalam tentang frekuensi respon? So let's check this out. Nah, kemudian yang perlu kita lihat lagi ketika kita mencari atau memilih mikrofon itu adalah frekuensi respon grafiknya. Jadi kita biasanya bisa lihatnya di specs-nya. Kita coba klik spek. Oke, nah di sini ini spek-speknya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Sepertinya di sini belum ada frekuensi responnya ya teman-teman. Tadi aku udah nyari seperti ini. Jadi Rode NT1A yang aku pakai bersama teman-teman Sintesa untuk produksi itu frekuensi responnya seperti ini ya teman-teman. Cara membacanya adalah horizontal. Ini adalah tingkat tinggi frekuensi. Jadi semakin ke kanan frekuensi yang dibaca akan semakin tinggi, ditandai dengan 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Yang mana ini adalah rentang suara yang bisa didengarkan oleh manusia. Kenapa nggak ditampilkan 0 Hz sampai lebih dari 20.000 Hz? Karena memang kita nggak bisa dengar. Buat apa kita tahu gitu kan? Maka yang ditampilkan adalah 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz atau 20 kHz. Oke, sedangkan yang vertikal ini menandakan gain atau amplitude atau tingkat kekerasan suara yang dihasilkan. Jadi ketika ada grafik seperti ini, oh dia di 20 Hz sampai dengan kira-kira berapa ini ya? 30 Hz atau 50 Hz atau 40 Hz, dia agak ke bawah. Oh berarti di sini dia bassnya kurang teman-teman. Sedangkan di 100 Hz sampai dengan sekitar 200 Hz ini mid low-nya naik. Kemudian di frekuensi mid ini dia flat. Di frekuensi mid ini dia flat. Ini karena mikrofon vokal teman-teman. Jadi vokal manusia atau voice, suara manusia itu fokus di frekuensi sekitaran ini, di tengah atau middle. Jadi ini cenderung flat dengan sedikit naik turun yang masih dianggap batas wajar. Karena tidak lebih dari 5 desibel. Oke, kemudian di frekuensi tinggi atau high-nya ini teman-teman, dia naik lebih tinggi dari frekuensi-frekuensi lain. Dalam artian ini bahasanya mikrofon ini pedes atau bright. Jadi buat teman-teman yang suaranya cenderung ngebass, cenderung berdengung, ketika memakai mikrofon ini akan terbantu. Jadi lebih balance karena dia bright. Jadi ketika teman-teman punya kelebihan suara di sini misalnya, ketika menggunakan mikrofon bright itu suaranya akan menjadi lebih balance, lebih enak. Tapi ketika teman-teman suaranya itu cempreng, misal kayak aku pakai mikrofon ini, cemprengnya itu akan tambah cempreng karena dia di sini ada boosting atau di sini volumenya lebih besar di frekuensi ini. Oke, itu Rode NT1A. Untuk lengkapnya teman-teman bisa kunjungi websitenya. Ini aku nggak di-endorse ya teman-teman. Kemudian kembarannya Rode NT1 tanpa A. Bedanya dengan NT1A itu warnanya gold atau silver, ini aku kurang tahu teman-teman. Kalau Rode NT1 itu warnanya hitam. Nah ini speknya mirip teman-teman. Dia juga cardioid. Ya betul sekali, dia cardioid. Tapi dia frekuensi responnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat dia flat tanpa ada penurunan yang berarti, dan boosting di frekuensi tingginya itu tidak sebanyak Rode NT1A. Dalam artian ini mikrofon ini karakternya netral ya. Jadi flat netral. Di sini karena dia netral, dia bisa lebih applicable di berbagai macam jenis vokal. Jadi yang vokalnya ngebass di sini ya terdengarnya apa adanya ya teman-teman. Yang suaranya cempreng di sini tidak akan terlalu cempreng karena boostingnya tidak sebanyak Rode NT1A. Ini dua ini kembar, harganya nanti silahkan teman-teman cek sendiri ya.
Kita lanjut ke mikrofon berikutnya, ada Audio Technica AT2020. Kita lihat spesifikasinya teman-teman. Nah, di sini dia polar patternnya cardioid, dia perjelas dengan gambarnya di sini ya teman-teman. Ini bisa di zoom. Kemudian frekuensi responnya aku udah cari juga seperti ini. Ini mirip-mirip Rode NT1A, tetapi di bagian high-nya, frekuensi tingginya tidak setinggi Rode NT1A. Tapi di bagian frekuensi low-nya dia terdapat sedikit pengurangan. Jadi artinya mirip seperti ini ya teman-teman, lebih mirip daripada seperti ini. Yang mana artinya dia bisa dikategorikan lebih bright daripada Rode NT1. Jadi banyak yang merekomendasikan mikrofon ini di YouTube, di Instagram, di review-review, tapi ketika kita lihat belum tentu rekomendasi mereka itu cocok teman-teman. Maka dari itu kita minimal ketika tidak bisa mencoba mikrofonnya, kita melihat frekuensi responnya. Nah, di sini kalau untuk suaraku cenderung tidak cocok karena suaraku cempreng dan ini ada boosting di sini dan cut di sini. Jadi karena ini boosting, ini cut, otomatis suaranya jadi cempreng. Seperti ini tadi. Ini boosting, di sini cut, cempreng. Tapi kalau yang ini tadi karena di sini tidak cut, di sini boosting sedikit, cenderung lebih netral. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke mic sejuta umat, Samson C01 ya. Jadi ada dua jenis mic Samson yang banyak dipakai ya, ada C01 dan C03. Bedanya apa? C01 itu hanya cardioid teman-teman. Nih cardioid pick up pattern. Coba kita lihat. Ini C03 multi pattern condenser. Jadi bedanya cuma itu. Di C03 itu ada multi patternnya, bisa omnidirectional kalau nggak salah, dan bisa cardioid. Sedangkan untuk C01 ini hanya bisa cardioid. Nah, tapi kalau teman-teman keperluannya hanya untuk merekam akapela, merekam vokal aja, tidak dengan keperluan yang lain, C01 lebih tepat dan harganya cenderung lebih murah. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita tahu ini polar patternnya cardioid, kita lihat frekuensi responnya karena di websitenya ini nggak ada informasi frekuensi responnya, aku udah cari ya. Kita lihat di sini. Ini juga cenderung balance suaranya. Tidak terlalu bright, tapi di sini malah terjadi penurunan ya teman-teman ya. Tapi tidak sampai sini. Yang artinya kenapa tidak sampai 20? Dia frekuensi responnya tidak sampai 20 Hz. Ini mungkin sekitar 45 Hz. Jadi dia tidak menggambar sampai selesai. Yang mana artinya ketika teman-teman bandingkan dengan Rode NT1, dia full range 20 sampai 20 ribu. Sedangkan Samson itu hanya sampai 45 Hz. Sebenarnya kalau untuk vokal 45 Hz itu sudah sangat cukup karena nanti frekuensi vokal kita tuh paling cuma di sini nih loh teman. Sekitar di sini yang fundamental, yang banyak didengarkan orang-orang tuh di sini. Jadi ini di sini hanya tambahan untuk warna suaranya. Dan di sini itu biasanya nanti tidak dipakai kalau untuk vokal. Tapi kalau untuk rekaman beatbox kan ada kick ya, duk-duk yang menggunakan plosive terhadap mikrofon sehingga mungkin nanti di sini responnya akan tidak baik untuk subnya atau untuk frekuensi rendahnya. Gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut ada Lewitt 240 Pro. Jadi teman-teman ini mikrofon yang baru dikenalkan, banyak yang bilang bagus, tetapi kita belum pernah cobain. Coba kita cari ya. Frekuensi response Lewitt 240 Pro. Nah, kita cari. Oke, bisa dilihat ya, ini karakternya mirip dengan Rode NT1A teman-teman. Ada pengurangan di low-nya seperti ini. Dan ada penambahan di high-nya seperti ini. Oke, jadi ini cardioid juga teman-teman, polar patternnya. Karena ini warnanya hijau ya, kita lihat yang hijau. Jadi kayak gitu ya caranya audisi mikrofon kalau kita nggak bisa cobain langsung. Karena apa? Karena kita perlu tahu ketika kita beli mikrofon nanti cocok nggak dengan suara kita, sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Jadi jangan asal ini sangat direkomendasikan, mikrofon ini banyak yang bilang bagus. Bagus dari mana kita nggak tahu karena kebutuhan kita berbeda teman-teman. Oke, ketika kita mau nyari frekuensi responnya, misal nggak ditampilkan di websitenya seperti Samson ini, hanya terbatas banget overview dan fiturnya, nggak ada frekuensi respon, nggak ada yang lain-lain, kita bisa searching di Google. Caranya adalah dengan tadi
frekuensi, respon, grafik, terus ketik aja mikrofonnya seri apa. Oke, gitu teman-teman. Sebenarnya aku mau nunjukin ada website bagus teman-teman ya. Jadi ini ada website namanya Audio Test Kitchen. Cuma website ini berat banget. Aku tadi udah coba masuk berapa kali karena aku pakai jaringan seluler ya. Aku jadiin tethering, jadi nggak kuat untuk buka website ini. Tapi kalau teman-teman di kantor atau di tempat yang pakai wifi-nya tuh unlimited dan speednya oke, coba teman-teman masuk ke web ini, kemudian sign up di sini. Ini lama karena dia berat teman-teman. Nggak kuat internetku. Jadi di website ini teman-teman bisa mengcompare 300 mikrofon secara langsung. Bisa lihat frekuensi responnya, bisa lihat karakternya kayak yang ditampilkan di sini. Kemudian misalnya aku mau dengar suara vokal laki-laki. Suara vokalnya ditampilkan, kemudian suara vokal yang sama itu akan di-play di mikrofon itu tadi. Misal teman-teman compare 5 mikrofon, maka si suara vokal laki-laki tadi bisa didengarkan di mikrofon yang berbeda. Oh suaranya gini, oh suaranya gini. Cocok nggak? Kemudian ada vokal perempuan, dicoba juga bisa di-compare semua mikrofon, 300 mikrofon yang ada di sini. Dan ada suara drum juga, suara gitar, suara bass, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman pengen dengerin suara mikrofon itu dengan real, bener-bener, bisa mengunjungi website ini. Sorry teman-teman, karena keterbatasan ini aku nggak bisa nunjukin ke kalian. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu penjelasan tentang frekuensi respon dari mikrofon. Gimana? Teman-teman, semoga dengan video tadi bisa jadi pertimbangan buat milih mikrofon yang tepat dengan suara kalian, supaya hasil rekaman teman-teman lebih maksimal dengan mikrofon yang cocok dan sesuai dengan suara kalian. Oke, gitu ya. Sebelum nonton video ini, kalau teman-teman yang udah pakai mikrofon sendiri, teman-teman pakai mikrofon apa sih? Coba komen di bawah, mikrofon kalian apa? Dan kenapa dulu kalian milih mikrofon itu? Apakah karena murah? Apakah karena bagus? Apakah karena mahal? Nah, coba ya tulis di bawah ya. Tonton terus video di Acapella Producer. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, klik tombol subscribe di bawah. Dan share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang belajar bareng di channel The Acapella Producer. Oke, terima kasih. Gitu aja dari saya. Wassalamualaikum. Bye. Pada kesempatan kali ini kita akan bareng-bareng bahas bagaimana kita mengaudisi, bahasanya mengaudisi ya, mengaudisi audio interface yang cocok untuk rekaman acapella.